Kenapa sebenarnya? Saya tuh adalah orang yang people pleaser bang, Jadi- mengiyakan semua orang. Sampai akhirnya ada beberapa jadwal yang nabrak. Lalu ya akhirnya saya lupa tuh bang. Separah itu saya dulu bang. Karena lo pengen orang seneng. Iya. Tapi kan gara-gara lo kayak gitu orang jadi gak seneng sama lo. Malah jadi semuanya kena bang. Bukan cuma bukan cuma syutingan ya. Maksudnya kalau dibilang saya ini anak stand up Indo yang paling buruk bang. Karena satu-satunya anak stand up Indo yang bisa berubah nasibnya karena stand up. iya, gue inget lo kan dulu koordinator penonton. Iya, dari koordinator penonton. Tapi akhirnya sampai di titik saya menipu founder bang. Bukan cuma Bang Radit. Ernest duluan kan? Ernest duluan. Ernest tuh masih marah gak sama lo? Nah itu sampai saat ini? Pas di stand up saya pengen temuin ko Ernest, kagak dapet bang. Karena kan saya nonton bang, belum ketemuin. Tapi saya udah ngobrol ke Bang Dipa, Bang Ari, Udah buka obrolan tuh? Udah buka obrolan. Lo bilangnya apa? Saya bilang saya minta maaf gitu. Tapi di chat saya udah bilang sama ko Ernest. Oh lo chat Ernest? Di hari itu, di hari H. Di hari lo gak datang gitu? Iya, di hari saya bilang, kok saya mohon izin saya agak telat nih datangnya. Kata ko Ernest, nggak apa-apa saya udah balik kanan aja katanya, pulang aja. Oh langsung digituin sama Ernest, udah gak usah datang gitu? Udah gak usah datang. Saya sedih bang, saya WhatsApp panjang terus ko Ernest cuma jawab, nggak apa-apa saya tenang, pertemanan kita masih ada, tapi kalau untuk kerjaan ntar dulu ya. Itu hancur bang saya. Nggak, lo kenapa di hari itu? Itu agak lain loh. Iya. Itu yang film layar lebar. Saya main di sana bang, dan saya minta untuk kok kalau gila, sama persis. Emang lo gila? Gila bang saya bang. Separah itu saya bang. Saya mau kayak Bang Radit, bang saya mau main di podcast abang. Nah itu saya minta juga. Kok kalau ada satu scene kok saya boleh kok kira-kira udah minta dikasih kepercayaan. Gila sih. Saya gituin, parah saya bang. Dan itu nyebar ke semua orang tuh. Semua orang. Gue bahkan tahu loh itu. Gue nggak ikutan syuting agak lain. Gue nggak punya kepentingan di syutingan agak lain. Gue lagi sama siapa gitu. Bang tahu nggak soal Marcel? Anjir apaan itu? Dia nggak datang si Ernest. Lah serius lu? Parah bang saya bang. Itu emang di hari itu ada apa lo? Di hari itu saya ada operan di Jogja. Di hari sebelumnya. Itu deal-dealannya gimana? Lo deal agak lain dulu atau si off air Jogja dulu? Nah jadi itu runtutan bang. Awalnya off air Jogja dulu. Baru masuk agak lain. Saya pikir bisa nih. Saya ambil pesawat paling pagi. Pesawat itu delay bang. Jadi pesawat yang salah dong. Saya yang salah. Saya yang salah bang. Pesawat itu delay bang. Akhirnya saya nggak bisa main di film yang 9 juta penonton. Iya nomor 2 bang. sepanjang masa. Nomor 2 sepanjang masa. Nomor 3 ya sekarang ya. Nomor 3 ya, kan setelah nomor 2 Jumbo. KKN. Diganti Rais waktu itu bang. Iya. Rais apa adanya? Rais ya? Rais. Perannya Rais itu saya itu bang. Hancurnya bang. Rais dapet cewek sekarang. Dibawa ke festival-festival. Iya kemarin saya ngeliat bang. Tapi tolong fokus ke saya dulu bang. Let me do that. Halo Sobat Aisyah. Selamat datang kembali di channel Entertainment News kesayangan kita semua. Kali ini, kabar panas datang dari dunia perfilman Indonesia yang kembali menghebohkan jagat maya. Komika sekaligus aktor Marcel Widianto kembali jadi sorotan publik. Bukan karena aksi kocaknya, tapi karena diduga membuat ulah hingga kabarnya didepak dari salah satu proyek film garapan sutradara kondang Ernest Prakasa. Kabar ini langsung menyita perhatian netizen dan menimbulkan banyak tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apakah ini hanya kesalahpahaman atau memang ada konflik serius? Yuk, kita kupas tuntas kronologinya dan bagaimana reaksi Ernest serta pihak produksi film terhadap sikap Marcel. Marcel Widianto membuat pengakuan mengejutkan mengenai kariernya. Sang komika mengaku telah kehilangan kesempatan emas untuk bermain di film box office agak lain. Marcel Widianto membongkar fakta ini saat menjadi bintang tamu di podcast Raditya Dika. Awalnya, Radit menyinggung reputasi ayah dua anak itu yang dulu terkenal sering telat dan bahkan lupa dengan jadwal syutingnya sendiri. Marcel Widianto tak menampik.
Komika 29 tahun itu bilang, sikap buruknya berakar dari kebiasaannya yang tidak bisa menolak tawaran pekerjaan, atau yang ia sebut sebagai people pleaser. Saya itu adalah orang yang people pleaser, Bang. Mengiyakan semua orang, ujar Marcel Widianto. Dikutip dari kanal YouTube Raditya Dika pada Kamis, tanggal 23 Juli tahun 2025. Akibatnya, jadwal pekerjaan Marcel Widianto seringkali tumpang tindih dan berantakan. Puncaknya adalah ketika Marcel Widianto harus kehilangan peran di film agak lain yang disutradarai oleh Muhat Kliako dan diproduseri Ernest Prakasa. Ironisnya, Marcel Widianto mengaku bahwa peran tersebut ia dapatkan setelah memintanya langsung kepada Ernest Prakasa. Namun, kepercayaan yang diberikan justru disia-siakan Marcel Widianto. Pada hari syuting yang telah ditentukan, Marcel Widianto ternyata masih berada di Yogyakarta untuk pekerjaan lain. Bapak dua anak ini berencana mengambil penerbangan paling pagi untuk bisa tiba di Jakarta tepat waktu. Namun, takdir berkata lain. Pesawat itu delay. Bang, akhirnya saya nggak bisa main di film yang 9 juta penonton, ungkapnya dengan nada penuh penyesalan. Saat mengabari Ernest Prakasa perihal keterlambatannya, Marcel Widianto langsung mendapat respons tegas yang membuatnya terpukul. Ernest Prakasa memintanya untuk tidak perlu datang sama sekali. Kata Ko Ernest, "Enggak apa-apa, Sel, udah, balik kanan aja," katanya. "Pulang aja," imbu Marcel Widianto mengenang. Meskipun mencoba meminta maaf, jawaban dari Ernest Prakasa semakin membuatnya sadar akan kesalahannya. Pesan tersebut menjadi tamparan keras yang menyadarkan Marcel Widianto tentang pentingnya profesionalisme dalam bekerja. Ko Ernest cuma jawab, "Enggak apa-apa Sel, tenang, pertemanan kita masih ada. Tapi kalau untuk kerjaan entar dulu ya," tutur suami Chesen X JKT48 ini. Akibat insiden tersebut, peran yang seharusnya dimainkan oleh Marcel Widianto akhirnya diberikan kepada komika Rais Marabesi. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam industri hiburan, bukan hanya bakat dan popularitas yang menentukan karir, tapi juga sikap profesional dan tanggung jawab. Marcel Widianto memang dikenal sebagai sosok jenaka, tapi jika benar ia didepak karena ulahnya sendiri, tentu hal ini bisa berdampak buruk bagi reputasinya ke depan. Nah, Sobat Aisyah, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Ernest Prakasa ini bisa dibenarkan? Atau ada sisi lain yang belum kita ketahui? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan gosip dan kabar terupdate dari dunia hiburan tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya.